Raden Saleh yang semuanya itu berkaitan dengan Freemason. Freemason, nah itu. Jangan-jangan pembentukan negara ini juga nggak serius. Ya. Pada saat tahun 46 pertama kali itu 1 Juli. itu muncul kata Bayangkara Iya. itu Iya. udah muncul. Iya. Muncul. Oh. Jadi gini loh, Sukanto ini peletak dasar prinsip-prinsip desain organisasi dan segala macamnya. Oke, Visi gitu kan. besar Karena kepolisian. dia kan sekolahnya kan tinggi, Sekolah tinggi. pengalamannya juga di dalam secara akademik kepolisian tuh mumpuni lah. Tapi kemampuan kombatan, ya, bertempur, penggunaan senjata, pokoknya hal-hal yang sifatnya efektif kemiliteran itu ada pada Muhammad Yasin. Perpaduan sempurna Oh. dengan Jadi Ya, otaknya. artinya hari ini Pak Kapolri Sigit Sulistyo ini masih membawa semangatnya Mas Said dong. Entar dulu juga. belum. Ya, Belum. Enggak gitu. Kita nggak bisa karena dia mau tetap berada di bawah presiden dan melindungi presiden. secara apa namanya, garis besar Tupoksi. demikian. Tapi jangan lupa, zaman berubah. Banyak varian-varian lain. Kan kita tahu hari ini. Dulu tidak ada urusan narkoba. Dulu nggak ada urusan kemudian Judol. perjudian. Nah, iya, saya juga Gitu kan. bisa Nggak ada katakan urusan duit. Cybercrime hari ini kalau seandainya kepolisian ini mogok kerja ini gimana ini? Berantakan kita. Iya. Oh, Ya kan itu gitu. pernah kejadian di Itali. Karabinieri. Karabinieri di tahun 80-an. Mogok kerja karena Itali mengesahkan undang-undang kalau nggak salah hak asasi manusia. Jadi karena terlalu banyak unsur HAM, kalau nggak salah nih, tolong dikoreksi ya. Itu polisi Italia Karabinieri mogok. Ya. Kesannya terlalu membatasi kinerja dari kepolisian. Jadi pernah ada kejadian di dunia ini. Yang perlu dipetik pelajarannya adalah ketika kepolisian berada di bawah kementerian ketika itu, terus kemudian negara berubah, sistem negara berubah di tahun 59, ini kan jadi kacau. Si kementerian ini karena dia di bawah, tapi kalau dia di bawah presiden kan tidak terulang, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah itulah yang kurang dicermati gitu. Kalau kepala kepolisian dalam hal Kapolri itu berada di bawah departemen apapun lah ya. Kalau menterinya terus di reshuffle lagi. Ikut reshuffle. Ya, menterinya nggak suka sama Pak Listio Sigit ganti. Ya kan? Setahun kemudian di reshuffle ganti lagi Kapolri. Dan kita tahu kan setiap kementerian, setiap ganti menteri, ganti program. Itu persoalan bangsa ini. Itu dia. Itu juga harus dipertimbangkan. Makanya komite reformasi juga jangan sembarang bekerja. Jangan kemudian reshuffle itu tidak mungkin dihindari. Pasti ya karena dia hak prerogatif presiden kok itu. Iya. Nah ini kalau kepolisian di bawah kacau kita. Dan gini loh. Ini kan kalau kita mau mengkomparasikan kepolisian di dunia, kita juga harus melihat itu sebagai satu catatan sejarah. Pembentukan kepolisian kita tidak sama dengan pembentukan kepolisian di negara lain. Kita kalau mau mengikuti Amerika bahwa bahwa kepolisian itu di bawah kementerian tertentu, ya kan?
lihat dulu sistem negaranya. Dan Amerika tuh negara apa? Dia negara federal. Di Amerika itu punya polisi federal ya. Ya, Itu federal. cuman negara bagian ya. Polisi negara bagian itu seingat saya ada New York, Iya. ada Los Angeles, Iya. ya kan? Kalau sering-sering lihat film tuh LPD. LAPD, Iya. NYPD, LAPD. ya kan? Jadi jurisdiksinya hanya sebatas Iya. Yuridiksi. kabupaten kota. Nah, sementara untuk tingkat nasional adanya FBI, Yang di bawah Kongres. Kongres. Nah, di dalam unsur Federal Bureau itu kepolisian khusus ada yang namanya DEA untuk bagian narkotika, ya kan? Ada RIS bagian polisi pajak, ya kan? Macam-macam. Nah, iya, cuma kan kalau kita Jadi mau mengadopsi ke sana, mereka disebutnya artinya agent. Special Agent, di Special sana sebutnya ya, agent. artinya kita Ya, kita seharusnya kepolisian ini berada di bawah MPR. Cuma kan persoalannya MPR ini hari ini nih udah menjadi Enggak lembaga juga, tinggi enggak yang mesti. sama. enggak mesti, karena kalau kemudian kepolisian itu dipilih atau ditentukan oleh MPR. Jadi keberadaan presiden dengan MPR kalau masih berlaku ya, keberadaan presiden dengan Kapolri sama dong, Gini. setingkat dong. Jadi gini. Salah juga ya. Salah juga. Gini loh. Jadi memang yang paling pas ya dia tetap di bawah presiden. Enggak juga. Atau begini, Ntar dulu. coba kita explore dulu, Bang. Kita explore dulu, Enggak. kembali setelah Enggak, setelah 59 ini Ntar apa dulu. yang terjadi nih dengan Gini Bayangkara? loh. Pertanyaannya kan gini loh. Tadi kan kemudian bahwa kalau di departemen, negatifnya adalah kalau kementerian ini kemudian diresapel, dia diresapel. Kalau di presiden, gitu kan. Presiden itu ketua partai. Nah, betul. Tambah lagi persoalan baru. Ntar dulu gini loh. Yang menjadi patokan kita apa? Cita-cita awal kepolisian itu apa sih sebenarnya? Fondasinya apa? Kita nggak bicara selera si A, si B, seleranya Listio Sigit, atau seleranya kemudian Pak Gatot Nurmantio Dan atau Sunarko. Ini bukan soal selera siapapun. Awal berdirinya kita ini selalu kemudian dalam pembahasan apapun selalu saya kadang-kadang menggarisbawahi. Kita selalu lupa pada akar kita, serius pada banget. komitmen awal kita. Dan serius. Tata negara kita, demokrasi Baru kita. jangan serius, orang polisi juga serius mikirin kita. Enggak apa-apa lah, gitu kan. Ini bercanda, ini juga nggak serius, gitu loh. Saya bilang ini serius, gitu kan. Jangan-jangan pembentukan negara ini juga nggak serius. Bahaya, gitu loh. Jadi patokan kita itu bukan soal kemudian main cap-cip-cup kemudian apa namanya, presiden aja, MPR aja, atau kemudian entar dulu. Patokannya apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengatakan lebih baik dia di presiden kah, di kementerian kah, atau di manakah, kayak gitu kan? Saya mengaca dari tugas Bayangkara ketika zaman Majapahit bahwa dia Pengawal sebagai, raja. Pengawal raja. Oke, raja dan juga yang menghubungkan antara Raja rakyat dengan dengan rakyat. Dengan raja. Taruh, sebelum ini lebih lanjut, kepolisian Indonesia yang dimaksud oleh Sukanto bukanlah kelanjutan Bayangkaranya Gajah Mada. Bukan, betul. Filosofinya saja. Enggak ada urusannya dengan itu. Itu hanya dipakai ya di dalam merespon kemudian bagaimana kemudian sekutu tidak memandang kepolisian itu adalah panjangan tangannya Jepang. Oke. Jadi masalah persepsi Dan itu berhasil ya. Ya, Dan itu yang berhasil. kedua dipakai bahwa ini kepolisian bukan kepanjangan tangan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Jadi Sukanto itu melindungi kepolisian ya dari persepsinya sekutu dan dari persepsinya rakyat Indonesia. Itu cuma dipakai. Kode etiknya juga dipakai memang. Tetapi kemudian bahwa yang namanya kepolisian Indonesia dengan nama Bayangkara, dengan Tribratanya, dengan kemudian Catur Prasetyanya,
itu bukanlah dimaksud bahwa ini adalah lanjutan dari pasukan Bayangkaranya Majapahit. Majapahit, bukan. Jadi kita nggak bisa tarik kemudian dari Bayangkara. Dan Tapi Ah. gini Bang, saya punya pendapat lain karena gini, Ngerokok, Bu. Ya. saya lebih condong itu Polri tetap di bawah komando presiden, tetap di bawah presiden. Kenapa? Ntar dulu, pilihan itu nanti. Oh, Sabar dulu, ya kan? Nggak gini. Hmm. Ini ada pertanyaan ini Bang nih. Hmm. Barusan dapat PA. Dahulu kepolisian itu sebagai pengaman presiden. Dahulunya kapan ini? Enggak. Dahulunya kapan ini? Dahulunya kapan? Ya di peristiwa-peristiwa Itu kan peristiwa insidentil. artinya kan dia tetap melindungi kepala negara. Karena pas Pampres gitu. betul. Di masa pemerintahan Soekarno itu kan terjadi beberapa kali upaya percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno. Nah, itu di tahun berapa itu pertama kali? Maksud saya makanya kita lanjut dulu dari 59 tadi, apa nih yang terjadi dengan kepolisian? Itu dia gitu loh. Kalau kita mau menelusuri secara historiografi, ya, apa sih yang dipertaruhkan atau apa sih yang kemudian yang dipertahankan oleh pendiri kepolisian ini di fase-fase kemudian dinamika perubahan politik di Indonesia. Internal ya. Oh iya dong, kan ada Kondisi dialektika di politik, situ. Tadi kan di awal aku disampaikan Dot. Pada tahun 59 tadi, tanggal 15 Desember kalau nggak salah ya, ketika Soekarno menyatakan kepada Pak Sukanto, masih mau nggak bersama saya? Tapi ya ikut dalam agenda saya. Menolak tuh Sukanto. Kalau ya Pak Yasinnya sendiri Sama. Iya. Pak Yasin itu setelah tidak mau mengikuti hasrat politiknya Bung Karno, itu memilih meninggalkan Bung Karno. Tapi atas jasanya Bung Karno itu menunjuk M. Yasin sebagai KBRI di Jerman. misi diplomatik ya. Misi diplomatik di KBRI Jerman Barat. Pada saat itu masih Jerman Barat kan. Kemudian ke Tanzania sebagai duta besar. Nah, Sukanto sendiri ini kasihan sebenarnya. Sukanto itu kemudian difitnah, terlibat dalam tuduhan klinik lah kira-kira seperti itu, ikut dalam Orhiba, olahraga hidup baru. Enggak, memang begitu. Ya, yang di belakangnya ditengarai sebagai guru agung dari kelompok dia menjadi ketua ya yang namanya Loji di Surabaya. Betul. Ya, dan kemudian dia jadi ketua yayasan Raden Saleh yang semuanya itu berkaitan dengan Freemason. Nah, itu Sukanto terakhir kemudian setelah dari Kapolri dia di situ. Nah, pada tahun 61 apa 63 itu lupa, Soekarno menerbitkan penetapan pemerintah membubarkan Freemason. Iya. Itu loh. Ya, tapi sudahlah itu. Kita nggak kesana ya. Ya, episodenya Sukanto ke sana, episodenya M. Yasin kemudian menjadi dubes Tanzania. Karena lepas dari kepolisian. Ya, karena itu tadi Pak Sukanto kemudian memimpin Loji Agung di Surabaya dan ditengarai dia sebagai Grand Master Suhu Agung Freemason, ya kan? Tadi dikatakan kepolisian itu dulunya jawatan kepolisian negara. Masa diskusi kagak ada gorengan ini? Perubahan menjadi nama kepolisian negara Republik Indonesia ini kapan nih? Itu kalau nggak salah masuk di zaman Orde Baru. Soekarno. Jadi gini, setelah pelantikan pejabat sementara kepolisian yang bernama Soekarno Joyo. Nah itu bagaimana tuh? Apa yang dilakukan oleh Soekarno Joyo Negoro? Nah, enggak. Peristiwanya karena untuk apa istilahnya Bung Karno dulu tuh? Demi jalannya revolusi,
Oh, kan? gitu kan. Kemudian digabungkanlah oleh Bung Karno menjadi ABRI, Hmm. di mana pada saat itu pimpinan-pimpinan angkatan kepolisian itu mendapat jabatan kepala staf angkatan kepolisian, kepala staf angkatan laut, kepala staf angkatan darat, ya kan, Angkatan udara. dan udara. Seperti itu. Berjalanlah itu. Berjalan. Sampai di masa Orde Baru. Iya. Soeharto. Nah, Oke. Pak Kanto dan Pak Yasin nggak mau terlibat dalam konflik politik dan aliran ideologi itu. Ya. Baru Era ketika demokrasi terpimpin ya. Karena demokrasi era 98 berarti ya. Keluar lagi kepolisian dari ABRI. ya, Iya, 99 itu TAP MPR nomor 6. Ya, karena tuntutan di 98 itu Ya. kan. Dipisahkan dari dipisahkan lagi dari Oke. kekuatan militer gitu. Tinggal hari ini kita masih menunggu akan seperti apa kepolisian ke depan. Jangan menunggu, kita yang harus mengusulkan. Gini. Oh, kita harus mengusulkan. Iya. Oh, iya. Gini deh. Dari tadian kita bicara gini dengan perubahan-perubahan yang ada gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mau dipertahankan sama Iya. kepolisian apa sih? Ya kepolisian tetap sebagai institusi yang mengayomi, mengamankan rakyat. Iya, terhadap kemudian partai politik bagaimana? Terhadap kekuasaan bagaimana? Terhadap parlemen bagaimana? Dia harus berdiri sendiri kan independen. Nah, itu Cita-citanya tadi. Pak Soekarno itu kan independen. Makanya dua tokoh kepolisian yang luar biasa ini itu menolak tunduk pada pilihan politik oleh kekuasaan. Pertanyaannya adalah kepolisian hari ini apakah masih setia dengan proklamasi polisi 21 Agustus 1945 dan kemudian masih juga patuh terhadap prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh Sukanto sebagai pendiri kepolisian. Apakah masih itu atau tidak? Ya. Jadi pertarungan hari ini masih itu atau bukan? Jangan-jangan kita ketipu. Iya. Artinya tidak ada beda dia mau keluar dari ABRI atau dia bergabung dengan ABRI atau kemudian dia di bawah presiden atau di bawah kementerian, dia sama juga karena bukan itu yang dipertaruhkan. Itu dulu. Ini yang mau pertarungan apa yang krusial dan itu apa sih? Jangan-jangan urusannya urusan duit, urusan kekuasaan. Iya. Artinya ketika kekuasaan, maka kepolisian hari ini mengkhianati kemudian prinsip-prinsip dasarnya sendiri. Ada yang bilang sih Bang, katanya Betul. malah mau buat partek itu mau dilegalkan. Nah, gitu kan. Nah, istilah parcek itu kan sebenarnya melukai prinsip-prinsip dasar didirikannya kepolisian. Iya. Seharusnya kepolisian kemudian ketika muncul istilah parcok, bayar, dia segera melakukan evaluasi diri, dia melakukan reformasi. Kembali ke cita-cita awal. Kembali ke cita-cita awal. Saat Sukarno mendirikan. Nah, hari ini kepolisian tidak pernah mendeklar, ya, tidak pernah mendeklar bahwa kepolisian itu kembali kepada khitohnya, nggak pernah ada. Nah, Itu akhirnya kemudian perdebatan misalnya pernyataan Listio Sigit Kapolri yang direspon kemudian oleh Jenderal Gatot Nurmantio, terus kemudian Jenderal Sunarko. Itu akhirnya perdebatan kemudian kita menangkapnya jadi perdebatan kepentingan kayak geng, pertarungan kekuasaan jadinya akhirnya itu di mata kita. Itu yang terjadi gitu kan, dan akhirnya pada akhirnya insinuasi kita atau insinuasinya publik mencurigai jangan-jangan RUU kepolisian ini ya ada kepentingan kekuasaan, kan jadi begitu ya betul. Kepentingan kekuasaan atau kepentingan kekuasaan asing? Banyak macam. Dari mulai kekuatan kepentingan partai politik, geng politik, bahkan kemudian asing, proksi asing. Banyak macam. Nah, kepolisian sendiri yang harusnya kemudian mendeklar menancapkan tonggak bahwa kepolisian itu punya jati diri. Kita kembali ke hitohnya. Sebenarnya itu yang dipertahankan. Baru kemudian menjadi logis. Publik juga kemudian jadi cukup jelas gitu loh melihatnya. Yang dipertahankan oleh Listio Sigit adalah itu. Ketika kemudian dia menolak untuk dibawa kementerian.
Tapi dasarnya apa? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ya. Dia bilang Polri meskipun di bawah Menteri Peranan Wanita, tapi kalau dia menjalankan Ini ngeledek namanya nih. tupoksinya, nah dia profesional. Jangan Mau di bawah jangan- pemerintahan jangan- di bawah menteri manapun. Jangan Kementerian Peranan Nah itu Wanita. kata Pak Susno. Oke. Presiden buruknya, ini presiden buruknya. 99 ketika reformasi, kepolisian kemudian tidak lagi di bawah ABRI. Oh, dia tidak kembali ke hitohnya kok. Itu presiden buruknya. Pembuktiannya bahwa kepolisian itu tetap tidak kembali ke hitohnya. Dia malah kemudian terkesan menjadi pesaing kemudian TNI. Itu juga yang terjadi di awal pemerintahan, di akhir pemerintahannya Gus Dur. Gitu loh. Sehingga insinuasinya pada akhirnya jadi seperti kecurigaan, penuh dengan kecurigaan. Pembahasan RUU Polri ini akhirnya penuh dengan kecurigaan. Insinuasi, penuh dengan insinuasi. Ya enggak. Itu loh maksud kita. Ini kita mewakili publik ya. Kita cinta dengan TNI, kita cinta dengan Republik, kita cinta dengan kepolisian. Tapi lebih enak Itu cinta kan dulu namanya lah. Gitu kan. Oh iya, gitu kan. Kalau dia mau. Iya, itu namanya cintaku terbagi dua. Lagu dangdutnya gitu. Gitu. Mendadak Oke. Iya. Jadi pertanyaannya dengan RUU kepolisian ini siapa yang paling diuntungkan? Gini. Kalau kita ngelihat runut cerita dari Henry tadi, gitu kan. Jadi kita seperti melihat gitu loh. Kepolisian ini ibarat perahu di tengah gelombang lautan dinamika politik dan aliran politik. Sepanjang 1945 sampai kemudian ke era 60, dilanjutkan kemudian sampai era Orde Baru karena dia kemudian di bawah dianggap adik junior, bayangin aja. Selama era Orde Baru dan masuk kemudian ke era reformasi, kembali lagi. Ini sebetulnya cuma persoalan egosentris. Nah, dia bukan dia dipermainkan. Nah, sementara Polri-nya sendiri tidak pernah kemudian lempar jangkar. Kalau dia lempar jangkar, ini jangkar gua. Gua punya jati diri sendiri, menjadi polisi yang profesional, menjadi kemudian punya nilai-nilai sosial, ya, Civil value, terus kemudian juga menjaga kemudian berkomitmen kepada negara dan kepada kepala negara. Ingat, kepala negara. Tapi kan ini Bang, para civil society menginginkan bahwa harus ada supremasi sipil. Ya, itu yang selalu didalilkan bahwa Polri jangan di bawah presiden. Itu dia. Kan tadi kan ya. Kalau di bawah kementerian tadi sudah dikemukakan oleh Henry, kalau di bawah presiden itu kemudian presidennya ketua partai, ini kan karena perubahan politik, akhirnya dia dombang ambing. Maka kemudian mulai muncul pemikiran, kalau gitu tidak di bawah presiden, tidak di bawah kementerian. Dan ketika itu Bung Karno juga sebagai ketua partai juga kan? Enggak, karena waktu itu kan dia Soekarno tuh enggak pernah jadi ketua partai. Enggak, waktu Soekarno enggak pernah. Enggak pernah. PNI itu enggak pernah. Gitu kan. Nah, di awal-awal pra kemerdekaan ya betul, gitu kan. Setelah dia presiden dia tidak. Itu ormas, bukan partai. Nah, ini kan yang kita sesalkan, presiden dengan ketua partai ini kan levelnya lebih tinggi presiden harusnya. Artinya kan setelah seseorang menjadi presiden ini kan melepaskan. Nah itu tadi kita kembali dulu ya. Kita ini kan. Iya, pembahasan belum selesai nih. Gitu, pembahasan belum selesai nih. Nah, ketika kemudian kita patokannya adalah kemudian cita-cita awal, fondasi dari berdirinya kepolisian, maka kemudian konteks hari ini ke kementerian akhirnya kemudian apa yang disampaikan oleh Henry, ke presiden kemudian dia juga ketua partai, akhirnya kemudian dia bisa jadi akhirnya menjadi alat kepentingan partai, di mana ketua presiden itu adalah ketua partainya kan, gitu loh kan. Akhirnya kemudian kita mencari alternatif, tidak presiden, tidak kementerian. Berarti masalahnya Bang di partai. Bukan juga. Entar dulu. Begini, Entar dulu, kita belum selesai nih. Nah, kelembagaan yang mana? Ini kita bicara konteks kelembagaan dulu nih. Itu kan. Jangan kemudian ke aliran politik, itu kan. Entar bersoal nih. Itu kan. Gitu kan. Oke, gitu kan. Nah,
Kalau ke kelembagaan negaraan, maka alternatifnya adalah MPR. Persoalan adalah MPR hari ini juga bukan rakyat. Anggota MPR itu orang partai. Walaupun tidak mewakili partai, tapi dia orang partai. Jadi hari ini kelembagaan negara tidak ada, tidak manifest kedaulatan rakyat itu nggak ada, bullshit. Kedaulatan rakyat itu bullshit, tidak ada. Itu partainya banyak lagi. Parlemen, DPR orang partai, MPR orang partai, eksekutif orang partai, rakyat nggak ada. Kan seharusnya MPR itu orang rakyat, bukan produk politik dia mestinya. Nah, ketika kasus kemudian kepolisian ini, kita mau larikan kemana? Kalau dia jadi terjebak di akhirnya. Ke presiden akhirnya urusannya kemudian ke politik, ke partai, ke parlemen, ke DPR kemudian juga urusannya partai, ke MPR kita lempar juga kemudian juga dia terjebak di partai. Kesana kesini ketemunya. Kembali lagi, sepanjang sejarahnya, kepolisian itu dikepung di antara kemudian gelombang kepentingan politik dan aliran politik sampai hari ini. Nah, tinggal kemudian ketegasannya kepolisian. Maunya bagaimana? Itu. Iya. Yang kita butuhkan itu hari ini sebenarnya ketegasan. Nah, Henry, nih ada satu lagi ya. Kepolisian itu satu-satunya institusi bersenjata yang tidak pernah melakukan pemberontakan. Betul. Padahal dia kuat loh, dia bersenjata, dia institusi paling kemudian paling terorganisir duluan loh, sebelum TNI. TNI itu kan baru kemudian BKR. Bayangin aja itu kan para militer yang tidak mengerti organisasi. BKR, kemudian TKR baru kemudian TNI. Itu kan. Tapi kita lihatlah berapa pemberontakan kemudian itu dari unsur TNI. Anasir TNI. Ya, Anasir tentara lah. Oh, iyalah. Andi Aziz, Bahar Muzakar, Simbolon. Terus apa lagi? Sampai 65. Berdasarkan corner paper. Oke, gitu kan. Faktanya memang begitu kan. Peristiwa lubang buaya itu apa? Bersenjata versus yang bersenjata kan? Pembunuhan 7 jenderal itu. Emang ada buaya beneran di lubang itu? Ada. Oh, ada buaya. Oh iya, buaya lebih ganas daripada buaya yang di Muara. Soalnya aku nggak pernah ke situ. Iya, gitu kan. Wah, bukan lagi buaya. Buaya. Gitu kan. Ya betul. Nah, jadi Iya. Polri memang tidak pernah terlibat pemberontakan. Jadi begini, Iya. biar lebih menukik, Biar lebih menukik, kita perlu mencari komparasi tentunya. Ya. Ya kan? Masih dengan negara lain Negara-negara lain. Di ASEAN ini juga ada kepangkatan polisi yang jenderal. Filipina. Kan? Dulu tuh kalau nggak salah tokoh yang terkenal tuh Juan Ponce Enrile. Ya. Ya kan? Ya. Di Eropa juga gitu kok. Gitu kan. Nah, tapi Gardem Mayor itu dan apa namanya? Karabineri sama. Nah, begini. Ada juga Royal Thai Police. Ya. Polisi kerajaan Thailand. Malaysia juga punya Di Raja Malaysia. polisi di Raja Malaysia. Ya. Kan? Tapi kalau di Malaysia ini kan monarki. Monarki parlemen. Filipina republik. Iya. Ya kan? Thailand monarki konstitusional. Nah, di luar ASEAN ada negara macam Italia, polisinya karabineri. Ya. Dia juga Parlementer. ya, tapi dia itu bagian dari tentara angkatan keempatnya. Karabinieri. Juga di Prancis, ya kan? Prancis juga seperti itu. Apa? Gendarmerie. Hah? Gendarmerie. Ya. Begitu. Orang Prancis susah ngomongnya. Gendarmerie. Sama juga, ya kan? Dia bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, ya kan? Tapi dia juga bagian dari pada angkatan bersenjata. Yang membedakan polisi di dunia ini ada 2 kutub, yaitu Scotland Yard, Scotland Inggris. Ya, badan independen ya. Ya.
dan Amerika. Tapi lagi-lagi Anglo-Saxon ya. lagi-lagi beda. Inggris dia kerajaan, Iya. ya kan? Amerika Federal. Republik Federal, Ya. ya kan? Negara bagian Iya. serikat lah gitu Iya. kan. Itu kita nggak bisa kemudian memfotokopi atau Iya. mengcopycat, Copy paste bahwa dalam rangka membangun reformasi sipil, polisi itu harus juga di luar presiden, ya kan? Ini kan tinggal berbicara bagaimana perilaku kepolisiannya, kurikulumnya, ya kan? Soekarno pernah dibawa presiden, pernah dibawa perdana menteri. Satu lagi produknya Soekarno itu. Hugeng. Hugeng itu muridnya Soekarno. Hugeng itu hasilnya. Tapi hari ini kami mau menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Ibu Meriati Hugeng yang wafat pada usia 100 tahun. Kami tentu bersedih hati kita kehilangan orang-orang baik. Waktu berlalu hingga di sini telah pergulatan masa lalu yang biru. Bunga-bunga yang jatuh tetap berarti tindakan putih bunga baru menunggu. Daun-daun tengada menyapa mentari, bikin kaki lawan mega-mega berarah. Tunas muda mereka terjaga pagi, natap zaman bergerak pergi, tiada kompromi. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Waktumu kini untuk menjaga ibu pertiwi. itu saya catat. Tapi hari ini itu bisa dicatat. Kamu jadi Minahasa dan lain-lain. Jadi degradasi. Walaupun itu oknum. Artinya Oknum pembinaan. kalau banyak bukan oknum juga. Oh iya, oknum namanya. Oknum. Oh iya, dong. Dia, Kalau jamak kan- plural, dia oknums. Ya, kalau di sini oknum. Nah, jamaknya kan gitu. Kan? Iya, oknum. Nah, artinya pembinaan menjadi persoalan. Ya. Kalau pembinaan menjadi persoalan, institusinya kemudian menjadi pertanyaan. Dia berpegang pada landasan yang mana? Dengan doktrin apa? Kepolisian. Itu kembali lagi tadi. Jadi Ketegasan kepolisian. seorang guru yang baik melahirkan murid yang baik. Iya, guru kencing berdiri, murid Boleh nggak kencing juga. gitu kan, ngencingin kepala gurunya. Gitu. Ya itu fakta kan. Ya. Fakta historis itu. Iya. Dari seorang Jenderal Soekarno melahirkan seorang Jenderal Hugeng. Iya. Ya kan? Gitu. Kalau hari ini Kapolrinya Listio Sigit kemudian lahir siapa nih? Kapolres Sleman, ya mungkin iya, kita nggak mau menduga dan menginsinuasi, tapi kan ini kan rekam jejak juga. Tapi begini loh, urusan kemudian digugat Pak Listio Sigit ini baru 6 tahun, nggak apa-apa Pak Sigit. Kalau bisa Pak Sigit pecahin rekor, ngalahin Pak Sutanto 15 tahun. Jadi ya kan? Kapolri berkelanjutan. Ya. Kalau tidak, paling tidak kita menunggu. Kita hari ini menunggu ketegasan dari kepolisian. Iya, yang kita tunggu sebenarnya dan itu. Pak Sigit bisa Jati memberikan dirinya. harapan-harapan rakyat. Ya. Yang kita tunggu adalah jati diri kepolisian. Dan kita menunggu jati diri kepolisian yang sesungguhnya. Iya. Di mana kepolisian benar-benar sebagai garda terdepan dalam Kita nih kalau mau diskusi nakal ya, kalau kita mau diskusi nakal, satu-satunya kekuatan bersenjata yang paling
yang paling mampu melakukan kudeta ya polisi, Bos. Ya, Dia ada di gang-gang, ada di desa-desa, ada di pasar-pasar, ya kan? Ada di lorong-lorong. Ada di diskotik, ya itu tadi ya kan? sepanjang sejarah dia Cuman tidak pernah melakukan. Dia tidak pernah melakukan itu. Bandingkan Dengan satu kekuatan yang lain. Institusi atau kemudian kelompok bersenjata yang lainnya. Tapi kan boleh purnawirawan Polri menjalankan jadi presiden, boleh kan? Boleh. Tapi de boleh. facto 3 jenderal yang udah jadi presiden. Tidak pernah ada satupun mantan Kapolri jadi presiden. Mungkin Itu sudah, fakta juga. mungkin sudah saatnya Iya dong. Nggak tahu ya. panggilan Itu kan. kepada putra-putri Bayangkara. Bayangkara, Oh, itu sedap. kan kita dorong juga ya kan. Oke. Kasih loh kesempatan ya Iya, kan? iya. Gitu Tapi kan. polisi Kita semua itu adalah Polisi yang baik, ya Betul. kan? Kalau kata Gus Dur, polisi yang baik itu cuma Cuma dua. dua. Hugeng dan polisi tidur. ya kan? Itu kan repot. Oke, gitu lah. Ya, gitu Nah, ya. Pak Dodi. Jadi memang kita tidak bisa memberikan sebuah pilihan, sebuah konklusi harus seperti apa kepolisian ke depan, ya kan? Namun kita punya harapan bahwa kepolisian ke depannya di bawah kepemimpinan Sigit Atau siapapun setelah Pak Sigit yang akan atau memerintah. paling tidak di zaman Pak Sigit ini bisa memberikan Jejak yang baik. jejak yang baik, ya kan, terhadap kemajuan kepolisian. Mungkin itu Kalau dan nggak boleh- mau kalau nggak mau kudeta, memberontak, ya 2030 jadi capres dong. Capres. 2029. 29 ya. Ya. 2029. Tapi boleh nggak aku kasih dissenting opinion? Ya, boleh. Itu tadi Mas. Dari landasan sejarah yang di abang-abang sampaikan itu, ingat bahwa kalau saya lebih cenderung itu lebih condong memang dari status kepolisian tetap di bawah, dengan alasan, dengan catatan itu tadi bahwa polisi harus netral dan profesional. Yang kedua, tugas utama polisi ini adalah dia garda terdepan dalam penegakan hukum yang akan bersentuhan dengan kita para advokat dan praktisi. Karena dia adalah garda terdepan dalam penegakan hukum, dibekali dengan KUHP yang baru 2026 dan KUHP nasional 2023, maka diharapkan Polri ini nanti akan lebih civilian value-nya lebih diutamakan. Nah, karena dia penegakan hukum dan bertanggung jawab kepada presiden langsung, maka setiap ada oknum yang berbuat aneh-aneh, itu pasti yang malu adalah presiden. Dan harus dihukum seberat-beratnya. Oke. Itu dari sisi Oke. dari sisi praktisi ya. Oke. Kalau di dalam proses peradilan tuh ada dissenting opinion. Ya. Aku dissenting opinion atas dissenting opinion apa namanya? Apa namanya? Dissenting opinion kuadrat. Kuadrat ya. Aksen 2. Aksen dua. Aksen 2. Itu tidak mungkin. Apa dissenting opinionnya itu tidak mungkin. Polisi itu netral karena yang namanya presiden ya komandan yang tertinggi itu adalah orang partai. Nah, jadi batal demi hukum. Dissenting opinionnya. Oke. Dissenting opinion yang aksen 2 ini akan kita bahas lebih lanjut nanti, ya kan, tentang bagaimana kedaulatan partai mencengkram bumi Indonesia. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.